Saya bisa undang bisa agak maju yang belakang-belakang. Dan welcome Grace. Grace, selamat datang kembali Grace dari Jakarta Grace. Boleh maju satu ini aja, satu baris atau dua baris. Please, satu baris atau dua baris, jangan terlalu jauh guys. Yuk, sini. Yuk, thank you guys. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru semuanya, Happy New Year. Kayaknya enggak terlalu terlambat ya, kecuali saya ngucapin selamat tahun barunya waktu lebaran, kayaknya terlambat banget. Ini karena nggak masuk di ini, saya kasih ini biar nggak masuk di... Ya bolehlah, kopi kenangan ya, kopi kenangan bolehlah. Bolehlah, masuklah kopi kenangan. Anyway, oke. Selamat dan kita juga congratulations buat Ici. Habis lulus Ici. Congratulations dan celebrate. Bagian gini aja rame. Waduh, ada yang tambah-tambah nih lagi, ada pencapaian-pencapaian di akhir-akhir tahun ada? Ada lagi yang kelewatan dari aku? Ada? David ulang tahun. Mana David? Happy birthday David. Happy birthday David. Happy birthday. Sini dong, Bet. Maju sini. Maju sini. Duduk maksudnya. Oke. Ya, ini tahun baru, tahun yang istimewa tadi sempat dibahas oleh ini ya, oleh Audrey. Dan biasanya kalau tahun baru di tiap tahun ya, di awal tahun kita ini masuk ada yang namanya puasa Daniel. Puasa Daniel itu bukan hanya Daniel yang lakukan. Dan bukan kalian anti sama Daniel, aku puasa Daniel, aku enggak mau ketemu sama Daniel. Gitu. Karena aku puasa Daniel, enggak kayak gitu guys. Enggak kayak gitu guys. Jadi gini, kenapa sih pertanyaan yang paling dasar itu adalah kenapa kita masih berpuasa? Ya kan, kenapa kita masih berpuasa? Apakah dengan berpuasa setiap doa-doa kita akan jauh lebih mujarab untuk didengar sama Tuhan? Enggak, bukan tentang itu. Dan bukan berarti kita nggak boleh minta sesuatu sama Tuhan. Anyway, dia Bapa kita, Tuhan bilang juga, mintalah maka aku akan memberi. Ketuk, pintu akan dibukakan. Cari, engkau akan mendapat. Ya kan? Tapi gini, tujuan utama puasa itu adalah semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Loh, bukankah Tuhan selalu beserta dengan kita? Tuhan beserta dengan kita, ya. Tapi yang mesti kita renungkan adalah apakah kita benar-benar mendengarkan apa yang dia sampaikan ketika dia beserta dengan kita. Jangan-jangan kita terlalu bising dan kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Nah, momen puasa inilah yang membuat kita tidak mengambil segala sesuatu yang kita sukai dan kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Nah ini dia. Dan yang biasa kita lakukan adalah puasa Daniel. Nah ini kan puasa Daniel itu gimana sih? Apa yang kita sukai, kita nggak lakukan selama 21 hari. Ya kan kalau dari Rock itu dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Nah ini kebetulan aku suka banget sayur guys. Suka banget sayur. Jadi saya makan daging sekarang. Jadi saya nggak makan sayur. Nggak. Kalau makan daging itu berarti puasanya Nebukadnezar, bukan puasa Daniel ya. Anyway, jadi kalau saya ya, biasanya kalau Kuhis gimana sih puasanya? Aku nggak makan daging, semua daging nggak makan, ya kan? Ikan pun nggak makan, udang, seafood semua nggak makan, babi makan tapi tetap enggak. Untuk mempertahankan kekristenan saya, enggak. Saya semua daging saya nggak makan, ayam, sapi, babi aku nggak makan semuanya, cuma makan tahu, tempe, dan mungkin sedikit kaku kayaknya tangannya, makan pecel terus. Anyway, kalian nggak tahu ya, udah relate kayaknya kalian. Nanti kalau sudah 30 tahun ke atas kayaknya mulai relate ya. Ya, jadi itu makan sayur dan segala macam. Dan yang pasti adalah puasa itu supaya kita semakin tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa menjadi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Doakan itu guys, doakan pertumbuhan iman kita. Jangan sampai kita cuma sekedar, oke, kita jadi orang Kristen tahu Yesus Tuhan, tahu tentang Injil, tetapi kita tidak menghidupi. Waduh, malang sekali kehidupan kita. Iya kan? Jadi itu sebuah tragedi dalam kehidupan kita. Kita harus nikmati Injil itu seperti apa, manisnya seperti apa, indahnya seperti apa, kita harus nikmati. Dan please kita sama-sama jadi satu hati, kita doa untuk pemilu 2024, tanggal 14 Februari. Anak muda gak boleh abai. Ya, anak muda gak boleh abai. Salah satu kan gereja kita ini kan ngomong apa? The year of kingdom influence. Salah satu influence yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini, jangan golput guys. Please, jangan golput. Kalian mau pilih nomor 1, monggo.
Nomor 2 silahkan. Nomor 3 nggak apa-apa. Ngomong pilih semua dah, pilih semua. Ya jelas ya itu pesan pastoral aku di awal tahun. Mari kita yang sudah puasa dari awal tahun tanggal 1. Ada yang sudah puasa dari tanggal 1? Gak ada. Puasa dari tanggal 1 ya. Oh ada Mike. Dan yang belum puasa saya mengajak semua. Ini bukan kewajiban. Beneran. Aku tidak memberikan sebuah ini ultimatum. Kalau kalian tidak puasa, kalian gak usah pelayanan. Enggak mau puasa, gak apa-apa. Tuhan Yesus tetap sayang sama kalian. Tetap sayang sama kalian, beneran. Tuhan Yesus tetap berbicara dalam kehidupan kalian. Tapi hari ini kita ambil momen sama-sama. Kalau mau, mulai besok kita puasa. Yang belum puasa ya. Oke, gini tadi kita sudah baca di Mazmur 23. Beberapa belas tahun yang lalu, waktu aku kuliah. Sudah belasan tahun aku lulus kuliah guys. Aduh, tambah tua aku. Anyway, tahun ini adalah tahun terakhirku berkepala 3. Habis itu tahun depan aku sudah kepala 4 guys. Waduh, luar biasa. Anyway, nah waktu itu ya, waktu berapa belas tahun yang lalu itu, aku itu mau ke Jember. Jadi ada salah satu temanku itu merit, aku mau ke Jember. Sama salah satu temanku juga, orang Jember juga. Nah, aku mau ke Jember itu naik kereta ya, kereta api. Dan fun fact-nya adalah itu kali pertama aku naik kereta. Pertama kalinya aku naik kereta, itu pada hari itu. Dan yang kedua fun fact-nya adalah stasiun yang aku tahu di Surabaya itu adalah cuma stasiun Gubeng. Aku gak ngerti yang lain. Dan yang stasiun Gubeng yang aku tahu adalah yang di depannya Hanamasa. Cuma itu yang aku tahu. Sudah, aku diwanti-wanti sama temanku. Satu, gak boleh telat ya. Ya, karena apa? Kereta itu jarang ada delay, hampir gak pernah ada delay. Jadi gak bisa molor, kamu gak boleh telat. Siap, aku jawab siap gitu kan. Udah, siap, udah datang. Sudah kan, Gubeng datang depan Hanamasa makan dulu, enggak usah makan. Langsung aja datang terus, sudah aku langsung begitu sampai aku langsung telepon. Bro, di mana? Kamu di mana? Udah sampai nih, aku sudah sampai nih. Oh iya aku juga sudah sampai, dia bilang gitu. Loh kamu di mana? Aku bilang. Aku di depan pintu. Loh sama aku juga di depan pintu, dia bilang gitu. Loh kamu yang mana? Akhirnya kami debat. Kok gak ada. Sampai akhirnya dia realize, ternyata dia sadar. Akhirnya gini, kamu Gubeng mana? Depan Hanamasa lah, di mana lagi Gubeng? Loh salah, Gubeng itu ada stasiun yang baru, di baliknya. Bener ya? Tahu ya? Di baliknya tuh, langsung aku pergi ke sana. Dan puji Tuhannya aku gak ketinggalan kereta. Ya kan? Sana tuh sampai di sana itu tepat pada waktunya. Well, tadi Audrey membuka dengan sebuah pernyataan yang sangat baik bahwa tiap tahun kita memiliki sebuah yang namanya resolusi. Hashtag yang paling terkenal adalah New Year New Me. Enak. John Junior New Me, enak, sehat gitu kan, bersama, ya kan. Menfithupkan Wiyung dan memberikan KGC dan meng-KGC-kan Fithup gitu lah kita ya. Dan akhirnya gini, aku seringkali juga sering ngomong di sini tempat ini kan, mengerti esensi itu jauh lebih penting daripada melakukan aksi. Iya kan? Mengerti alasan lebih penting daripada kita mengetahui bagaimana mencapai sebuah tujuan. Iya kan? Jadi gitu, aku selalu menekankan seperti itu. Tapi di akhir tahun 2023 ada satu hal yang menurutku ini tidak kalah pentingnya. Ini jadi perenunganku dan aku mau bagikan sekarang. Selain kita tahu tujuan kita, selain kita tahu alasan kita kemana, kita harus tahu kita mulainya dari mana. Salah titik kita mulai, kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Coba tadi, Gubeng yang sama tetapi aku salah titik. Metodenya jelas, tujuannya jelas ke Jember. Metodenya naik kereta api, jelas. Tapi titik aku mulai salah. Apakah aku akan sampai kepada tujuan? Enggak kan? Kalau kita semua ditanya di tempat ini, apa tujuan orang percaya? Kita bisa menjawab yang paling umum adalah menjadi serupa seperti Kristus. Karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Benar ya? Kita tahu ya tentang itu, kita tahu. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini, pertanyaan yang mesti kita sama-sama renungkan hari ini. Apakah kita mulai di dalam titik yang sama? Lebih dalam lagi, apakah kita mulai dari titik yang benar? Jangan-jangan tujuan kita pada Kristus,
Tapi titik kita mulai pada diri kita sendiri. Salah. Harusnya tujuan kita pada Kristus, titik awal kita pun harus mulai dari Kristus dan bukan yang lain. Bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan juga dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Guys, ini sekalian sedikit pastoral ya. Generation Camp is amazing. Seberapa banyak yang diberkati oleh Generation Camp 2023, kasih tepuk tangan. Diberkati kalian ya. It's so amazing guys, tapi tutuplah. Itu pengalaman kita bersama Tuhan. Dan tatap apa pengalaman kita bersama Tuhan yang lain di tahun ini. Ya kan? Titiknya harus jelas. Kalau tujuan utama kita adalah seperti Kristus, tujuan utama kita bukan buat event. Bukan buat monumen. Tapi tujuan kita ada di tempat ini. Ada hidup sebagai generasi sekarang. Generasi anak muda yang percaya pada Kristus untuk memberitakan Injil adalah membuat sebuah movement. Guys, come on. Jadi gini, sejatinya hidup kita tidak akan pernah menjadi seperti Kristus tanpa kita memulainya dari Kristus. Tidak pernah akan sampai kita seperti Kristus. Kalau kita mulai, oh iya pengalaman tahun lalu. Wih, kekurangan dana. Wes, gak usah dana-danaan. Yang penting kita berdoa. Nah. Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu. So, hari ini. Mazmur 23 yang kita baca tadi ya. Itu Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur yang memberikan pengharapan dan menenangkan jiwa kita. Istriku ini paling hafal ayat ini ya. Aku mencoba untuk menghafal. Aku gak bisa hafal. Plek ketiplek aku gak bisa. Istriku bisa. Tadi waktu baca istriku gak baca ini. Hafal ya, hafal banget. So, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ini ya, belajar jauh lebih dalam apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Ini sangat menenangkan. Padang yang berumput hijau, air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, meminyaki kepala kita dengan meminyaki kepala kita, piala kita penuh berisi, hidangan di depan lawan kita. Semuanya sangat luar biasa bukan? Dan kita suka dengan itu. Kita mengharapkan itu. Tapi ini kuncinya. Titik awal kita menikmati itu semua. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan jadi gembala bagi kita? Karena titik awalnya adalah, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Titik awalnya begini, Tuhan adalah gembalaku. Dari situlah karena Tuhan adalah gembalanya Daud, makanya Daud menikmati segala sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupannya. Tanggap ya? Titik awalnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Mazmur ini bercerita tentang Allah yang digambarkan sebagai gembala oleh Daud. Mazmur ini bukan tentang bagaimana kita menjadi domba yang baik supaya kita dikasih oleh sang gembala. Bukan. Tips untuk menjadi domba yang baik supaya dikasih oleh gembala. Bukan. Tapi ini tentang gembala yang baik. Tentang sang gembala yang memelihara kehidupan Daud. Justru Mazmur ini yang menceritakan bagaimana Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan Daud. Dia menggambarkan Allah sebagai gembala yang sempurna. Makanya setelah itu ya, pernyataan Daud adalah Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan selanjutnya adalah apa? Takkan kekurangan aku. Kalau versi ESV-nya ngomong seperti ini. I shall not want. Artinya adalah gini. Daud sedang ingin menyatakan, wis Tuhan tok cukup bagiku. Artinya apa? Tuhan saja ketika aku berada di tangan Tuhan, aku tidak akan pernah kehilangan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Jadi aku tidak menginginkan semuanya, bukan tidak membutuhkan ya, lain ya, menginginkan. Aku nggak terlalu naif di sini. Kita tetap butuh makan. Kita tetap butuh pakaian, kita tetap butuh tempat tinggal, tetapi kita tidak menginginkan yang lain selain Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan semuanya. Dan Daud juga ingin menyatakan seperti ini. Tuhan yang berotoritas penuh di dalam kehidupannya. Tuhan yang benar-benar berkuasa penuh dalam kehidupannya. Makanya Daud bilang, I shall not want. Takkan kekurangan aku. Nah hari ini, mari kita sama-sama renungkan. Jauh lebih dalam ya. Pengenalan Daud pada pribadi Allah, inilah yang harusnya menjadi titik awal kita dalam menjalani kehidupan kita. Apakah Tuhan satu-satunya
pribadi yang kita inginkan, atau Tuhan adalah salah satu jalan untuk kita menggapai apa yang kita butuhkan. Mari kita renungkan sama-sama hari ini. Daud menjelaskan pribadi Allah jauh lebih dalam dari di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Dan aku akan bagi sermonku menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah pengalaman bersama Tuhan. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Ayat 2 dan 3, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini jelas ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud. Ayat yang kedua, jelas sekali ya. Bagaimana Tuhan yang adalah gembala yang baik, di mana dia membaringkan di padang yang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Pada bagian ini kita harus melihat dari sudut pandang pada zaman Daud. Ya, kita harus melihat dari sudut pandang zaman Daud. Kita nggak bisa pakai sudut pandang kita di sekarang, geografis kita, geografis Indonesia, yang masih banyak daerah-daerah yang hijau, daerah-daerah yang agraris. Daerah Timur Tengah itu bergunung-gunung, berbatu, dan ada beberapa daerah yang kering. Jadi gini, kalau sampai Daud mengatakan ini ya, thank you istri. Kalau sampai Daud mengatakan kayak gini, dia membaringkan aku di padang berumput hijau, itu ada perjalanan. Dan yang dilakukan adalah yang melakukan perjalanan sebelumnya, yang melakukan observasi dan segala macam, itu adalah sang gembala dulu. Sang gembala harus benar-benar mengerti tatanan geografis pada saat itu, supaya apa? Satu, supaya tidak tersesat. Yang kedua, tidak membahayakan domba-dombanya. Benar enggak? Oh tahu nih, jalan ke sana, jalan ke utara sedikit, kira-kira 17 kilometer lagi, di sana itu udah padang berumput. Tapi jalannya setapak dan pinggir jurang. Membahayakan dong buat domba-dombanya. Dia nggak mungkin terus serta-merta cari yang terdekat, ya udah dah itu aja deh. Enggak, dia harus memikirkan jalan mana yang terbaik. Jalan mana yang terbaik. Jadi gini, sekali lagi. Daud ini menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Karena apa? Dia mengerjakan itu semua. Bukan karena domba-dombanya yang baik, bukan karena domba-dombanya manis, tetapi apa? Dia melakukan karena namanya. Perhatikan ya, ayat yang ketiga ngomong seperti ini. Ayat yang ketiga. Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Kesimpulannya gini guys. Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang sempurna, bukan dikendalikan oleh apapun dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Dia memang sebagaimana adanya dia. Kebaikannya sama sekali tidak tergoncangkan dan tidak bisa diubahkan oleh apapun. Dia Allah yang besar dan mulia. Jadi perbuatannya akan menunjukkan betapa besar dan mulianya dia. Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita semua. Itu demi namanya sendiri. Demi namanya sendiri, nama baiknya sendiri. Dia melakukan bukan karena kita baik, tetapi karena dia yang baik. Gitu. Mari kita renungkan ya. Jika Tuhan sudah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang sempurna, sanggup menjaga dan memelihara kehidupan kita. Pertanyaannya yang harus kita pertanyaannya adalah, apa lagi yang harus kita khawatirkan? Masihkah kita memikirkan hal lain yang memuaskan kita selain Tuhan? Alkitab jelas sekali menyatakan bahwa Tuhan yang berjanji dan menjamin kehidupan kita. Yang harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita bukan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Atau bagaimana Tuhan memenuhkan janjinya dalam kehidupan kita. Bukan juga apa yang harus kita lakukan supaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bisa kita nikmati. Tetapi yang kita renungkan adalah siapa yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita hanya tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi dia tidak benar-benar menjadi gembala dalam kehidupan kita. Guys, gembala itu jalannya di depan dan domba-dombanya di belakang. Ya, he lead our way. Jesus must lead our way, but sometimes we try to leading Jesus. Kita yang berjalan di depan Yesus dan kita menginginkan Yesus yang mengikuti kita.
Terus kayak gini. Terus sudahlah kok. Kayaknya terlalu tinggi gue ya. Kalau gitu ya. Kalau gitu kok. Coba pertanyaanku gini kok. Apakah kita tidak perlu melakukan apapun? Wes kisera-sera aja, ikut Yesus aja. Dan kita tidak perlu melakukan apapun. Lek seandainya wes hidupku wes hancur kok. Apa aku wes meneng aja, wes diem aja. Kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wes gak usah kerja aku. Gak gitu juga bro. Kayak gitu juga. Apakah kita cuma modal percaya? Gak realistis itu namanya. Terus gimana dong kita harus gini? Gini guys, mempercayai Tuhan tidak serta-merta meniadakan tugas kita. Tetapi justru dalam mempercayai Tuhan kita semakin teguh dalam menjalankan tugas kita yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Nangkep ya? Nangkep ya? Terus gini, ada berapa banyak sih dari kalian yang mengalami satu hal, satu kondisi yang kalian sudah jengah dengan kondisi ini? Entah itu di kerjaan, entah di kuliah, entah itu di organisasi, atau dimanapun. Tapi kalian tetap ada di sana, kalian gak bisa keluar. Mau ngubah sistem terlalu jauh, mau geser orang-orang, mau mengkudeta orang-orang yang kuat di atas, itu juga terlalu kuat mereka, gak bisa diubah. Tapi kalian harus berada di sana. Pernah gak ngalamin seperti itu? Iya kan? Kalau Tuhan adalah gembala kita, kalau kita tahu tidak akan kekurangan apapun, harusnya ya, tidak serta-merta membuat, oh sudahlah, diem aja. Nah. Tetap kita lakukan tugas kita dengan baik. Tetap kita lakukan tugas kita dengan baik. Tetap kita melakukan kewajiban kita dengan baik. Dan dari sanalah kita tetap melakukan tugas kita dengan baik. Karena kita apa? Karena kita percaya bahwa gembala yang baik, gembala yang sempurna itu beserta kita. Dan dia akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat pada kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Percayalah. Dari sini Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak serta-merta terus akhirnya, wah kamu tidak usah tugas lah, diem aja. Tuhan yang akan berperang ganti kita, kamu akan diam saja. Apakah seperti itu pada zaman Israel? Mereka tetap berperang, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Nangkep ya? Nangkep ya? Tugas kita tetap ada, lakukan aja. Yang mesti kita perhatikan adalah gini. Pasti perhatikan adalah gini. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Itu yang mesti kita perhatikan dan kita mesti tetapkan dalam hati kita. Seringkali. Coba kita bongkar hati kita. Kalau kita sudah kepepet, pernah gak sih ngalamin? Kalau sudah kepepet gak enak banget. Terus terima tawaran bantuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ini jawaban Tuhan kayaknya ini. Tapi justru membuat kalian jauh dari Tuhan. Justru membuat kalian semakin membuat orang lain menjadi Tuhan dalam kehidupan kalian. Kalian mengandalkan mengandalkan orang tersebut, mengandalkan koneksi tersebut, mengandalkan jabatan tersebut, mengandalkan apapun dalam kehidupan kita. Dan mulai menggantikan Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita seringkali terjerat di sini. Be careful. Seringkali saat kita dalam tekanan, kita justru fokus pada pencarian solusi. Sehingga tanpa kita sadari, kita mengandalkan manusia dan kita gagal tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kita fokusnya, solusinya gimana ini dalam keadaan seperti ini. Aku tahu sih Tuhan baik, tapi gimana nih dalam keadaan seperti ini. Apapun lah diambil deh, apapun deh diambil. Pernah gak ngalamin seperti itu? Coba. Kalau selama saya puji Tuhan ya, selama tahun kemarin itu kami berempat, Kak Doni, Ko Ruben, Ko Andre dan saya. Kami saling mensupport satu sama lain dan kami benar-benar merasakan ini. Ketika kami sudah mulai, wah kayaknya kayak gini aja kok gini. Atau aku yang bilang, kayaknya gini, nah, tenang dulu. Ada Tuhan di sini. Bagaimana Tuhan bekerja? Guys, cara Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Bukan dengan serta-merta menyelesaikan masalah kita. Tetapi dengan sebuah perjalanan, hingga dalam perjalanan tersebut, kita semakin mengenal pribadi Tuhan yang seutuhnya. Ada beberapa pengertian yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Bisa jadi masalahnya masih ada. Tetapi hati kita yang berubah. Pikiran kita sudah berubah sampai satu masa. Walaupun Tuhan belum benar-benar menolong kita. Dengan keyakinan penuh, kita masih bisa membagikan pribadi Tuhan pada orang lain. Kita masih tetap bisa
Sebarkan gospel walaupun kita tetap ada masalah. Tetap Tuhan belum tolong. Tetap kita tidak melihat padang yang berumput hijau, air yang tenang. Jiwa kita masih belum segar. Tapi kita tetap bisa seguh. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita percaya. Tuhan ubahkan pikiran kita. Pengetahuan kita diubahkan oleh Tuhan. Coba perhatikan. Ayat 1 sampai 3. Daud itu seakan-akan dia sedang berkhotbah. Coba perhatikan ya. Daud menyebut Tuhan dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia, orang ketiga tunggal. Gini ya. Coba nih, aku ngobrol sama istriku. Istri, kemarin aku ketemu Andre. Dia memberikan sesuatu padaku. Andre gak bersama dengan aku kan? Tapi aku sedang memberitakan tentang Andre kepada istriku. Nangkep ya? Nangkep ya? Jadi seakan-akan Daud itu sedang ngajar. Sedang ngajar tentang Tuhan. Tentang Tuhan dalam kehidupan ini. Nah hari ini guys. Dia gembala yang baik. Bahkan dia gembala yang sempurna. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Menyatakan karyanya. Nah hari ini coba. Salah satu yang membuat kita ini ya. Cek hati kita. Apakah kita benar-benar meletakkan Tuhan sebagai gembala kita yang baik? Apakah kita meletakkan dia berotoritas penuh dalam kehidupan kita? Coba cek hari ini. Pemberitaan kita. Apakah tentang masalah kita atau tentang dia gembala yang baik? Apakah kita tetap bisa seguh dalam keadaan apapun? Aku tidak sedang, kalian gak boleh ini ya. Harus memberitakan Injil. Aku tidak sedang memberikan gini ya. Sebuah tekanan buat kalian supaya kalian memberitakan Injil. Dan aku tidak mengatakan bahwa kalian gak perlu curhat. Gak boleh curhat di tempat ini. Oh kingdom generation kok curhat-curhatan. Gak kingdom kalian itu. Kingdom itu ngomongin influence. Nah gini. Curhat-curhat aja. It's okay to be not okay kan? Iya kan? Bener kan? Suka kan kita ini. Tapi gini, aku mengajak kalian untuk bukan hanya kita cuma sekedar didengerin sama orang, dimengerti sama orang. Tetapi mari kita beranjak untuk mengenal pribadi Tuhan dalam setiap struggle kehidupan kita. Tuhan ada di sana. Jangan sampai kita cuma sekedar ngomong, curhat sama teman. Aku yakin MC di tempat ini, kakak-kakak di tempat ini, ya kan, yang pastor di tempat ini. Semua mau dengerin cerita kalian. Keluh kesah kalian, keluh kesah kita semua. Kita perlu teman guys, kita perlu curhat. Tapi gini, ayo kita beralih. Apakah Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita? Sampaikan keluh kesahmu, gak apa-apa. Tapi apakah ada pengenalan akan Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Itu yang mesti direnungkan. It's okay to be not okay. But we must know when we walk with Him, everything is gonna be okay. Everything is gonna be okay. Kita harus masuk di dalam pengenalan akan Tuhan seperti ini. Jangan pernah berhenti berbicara tentang Tuhan pada orang lain. Karena dia memang benar-benar gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Dia akan menyegarkan setiap kehidupan kita. Jangan berhenti berbicara tentang Tuhan kepada orang lain. Karena dia layak untuk diberitakan guys. Tapi gini. Dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan bukan hanya membuat kita tahu tentang pribadinya. Bukan hanya sebatas membuat kita mengenal pribadinya, tetapi Tuhan juga membuat kita mengalami pribadinya yang begitu sempurna. Kita masuk ke poin yang kedua. Pengalaman bersama Tuhan. Ayat yang keempat dan yang kelima, saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berisi. Tuhan kita, ya, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang teoritis. Bukan hanya Tuhan yang penting doktrin, teologis yang benar. Tapi jangan lupa, wah kan ini nih Koiskia nih, ini karismatik banget nih Koiskia nih. Pengalaman bersama Tuhan tuh yang paling penting. No. Kalian tidak akan pernah mengalami Tuhan kalau kalian tidak mengetahui Tuhan. Pengetahuan dan pengalaman itu harus berjalan seiring. Kalian kalau hidup di dalam hanya pengalaman bersama Tuhan saja, kita hidup sembarangan. Asal klaim, asal tembak dan segala macam. Tapi kalau kita hidup dalam pengetahuan tentang Tuhan saja,
kita akan hidup di dalam kesombongan. Ada banyak kan, jadi orang Farisi akhirnya. Nah, kita harus berjalan seimbang. Tuhan kita bukan Tuhan yang teoritis saja. Dia membuka pribadinya bukan hanya untuk dikenal oleh kita, tetapi dia juga akan memberikan sebuah pengalaman bersama dia. Ini ya, coba perhatikan ya, Coba ayat 4 sama 6. Nih, perhatikan ya. Tadi apa? Orang ketiga tunggal kan? Dia. Sekarang Daud pakai apa? Engkau. Artinya dia sedang berhadap-hadapan. Balik lagi. Aku tadi, aku tadi ketemu Andre. Dia memberikan sesuatu padaku. Apakah Andre sudah memberitahukan itu pada engkau, pada kamu? Berarti berhadap-hadapan. Ini artinya Daud sedang ngomong pada Tuhan. Daud sedang ngomong pada Tuhan. Daud sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan dan dia sedang mengalami Tuhan. Seberapa banyak dari kita semua di tempat ini yang ingin mengalami Tuhan sepanjang tahun ini? Yes, seberapa banyak? Ya, mendapat pengalaman. Seberapa banyak dari kita yang ingin mengalami pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Seberapa banyak? Ya, tahu enggak apa yang membuat gaya bahasa Daud berubah? Dari kata pengganti orang ketiga jadi kata pengganti orang kedua. Dari dia menjadi engkau. Apa yang membuat Daud berubah? Yes, lembah kekelaman. Siap masuk lembah kekelaman. Dari kita ngomong tentang Tuhan. Di dalam lembah kekelaman, kita ngomong dengan Tuhan. Kita bukan hanya ngomong tentang Tuhan, tapi kita harus juga ngomong dengan Tuhan. Kadangkala Tuhan membawa kita ke dalam lembah kekelaman supaya bukan hanya kita tahu dan mengenal pribadi Tuhan, tetapi kita juga bisa mengalami pribadi Tuhan. Dalam lembah kekelaman ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur kita. Dengan gadanya Tuhan akan protek kita dan dengan tongkatnya Tuhan akan arahkan kita. Gada itu untuk mengusir setiap pengganggu, setiap ancaman bagi domba-dombanya. Itu gada. Tapi kalau tongkat itu mengarahkan domba-dombanya supaya tidak tersesat. Tahu tongkat gembala yang ada kayak gininya? Kadang-kadang itu dicengkewing. Pak, cengkewing. Jadi kalau kalian ngadapin lembah kekelaman dan ada teguran di sana, itu artinya gembala yang baik, gembala yang sempurna sedang bekerja dalam kehidupanmu. Jangan tolak lembah kekelaman dan jangan tolak cengkewengan lembah, cengkewengan dari gembala yang sempurna. Ada gadanya, ada gini. Dalam lembah kekelaman pun Tuhan tetap menjaga kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan juga ngomong seperti gini? Jika orang benar jatuh, dia tidak akan jatuh sampai tergeletak. Tidak akan jatuh sampai terus akhirnya tidak berdaya, tetapi Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan yang akan menopang dia. Tuhan yang akan melindungi dia. Tapi juga gini, lembah kekelaman itu membongkar hati kita. Jangan-jangan ada satu hal dalam kehidupan kita yang harus kita perbaiki. Ada nasihat Tuhan di sana. Tapi gini, kalau pencobaan itu yang kita hadapi adalah tentang kesalahan kita sendiri. Satu aja kuncinya, bertobat. Ada kata lain, kembali kepada gembala yang baik. Balik ke titik nol. Kalau itu lembah kekelamannya kita yang buat sendiri. Kalian kekurangan karena bermain sama Zeus, main slot. Bertobat bro. Kekurangan ya karena kamu kalah sendiri. Iya dong. Main sama Zeus. Bertobat. Iya dong. Kekurangan sendiri. Iya kan? Gara-gara apa? Iya, habis kalah. Aku masuk dalam lembah kekelaman. Tuh, tapi gada dan tongkatnya Tuhan. Bertobat. Gile aja lu gitu kan. Terus akhirnya kalian hidup kalian kacau dan segala macam. Karena apa? Kalian TP sana, TP sini. Bertobat. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Benar gak sih? Kalian tidak setia pada satu pasangan. Pada yang lain terus akhirnya tempok nih. Aduh mateng kon, aku ketemu. Aduh ini aku masuk dalam lembah. Enggak, bertobat bro. Bertobat sis, come on. Iya dong, pengalaman banget kayaknya Vira. Arcel atau Vira, selesaikan ayo selesaikan.
Guys, anyway, kita kembali kepada lembah kekelaman yang di mana Tuhan yang benar-benar bawa kita ke sana. Gini, aku nggak tahu ya. Mungkin sekarang masih belum ada yang benar-benar di dalam lembah kekelaman struggle yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Atau ada juga yang dari tahun 2023 atau bahkan dari tahun 2022 atau bahkan dari tahun 2021 atau bahkan dari efek COVID 4 tahun dari sekarang. Itu masih nyata dalam kehidupan kalian. Satu hal yang pasti, justru melalui setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan ingin menyatakan pribadinya dan membawa kita untuk mengalami pribadi Tuhan. You know what? Lembah kekelaman adalah salah satu cara Tuhan untuk membawa kita mengalami pribadinya. Sehingga kita semakin sadar betapa tidak berdayanya kita dan betapa dikdayanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan pribadinya. Dan juga untuk menyatakan siapa diri kita. Tuhan sediakan tempat perlindungan bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Dia membuka tangannya untuk menjangkut kita dengan sukacita. Dia selalu ada dengan kita. Lembah kekelaman itu enggak nyaman. Lembah kekelaman itu mungkin membuat ada beberapa gesekan, ada beberapa luka dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, dalam luka itu pun kita bisa melihat bagaimana Tuhan, gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita. You know what? Ada sebuah perubahan metafora di sini. Di ayat yang kelima ya. Awalnya Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala ya. Tapi di ayat yang kelima, Daud menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik. Gini, dia menyediakan hidangan, dia mengurapi kepala dengan minyak, dan piala penuh berisi. Tak jelasin ya, tak jelasin gini. Pada zaman dulu, zamannya Daud, di budayanya Israel, budaya Timur Tengah sana. Orang kalau kedatangan tamu, itu sangat sukacita buat mereka. Dan mereka itu akan melayani dengan penuh sukacita. Hal yang pertama yang dilakukan adalah memberi mereka makan. Ya kan? Memberi mereka makan, kasih makan. Terus yang kedua adalah mereka itu diminyaki kepalanya. Diminyaki kepalanya. That's why gini, ingat enggak waktu ada satu wanita yang memecahkan minyak narwastu dan meminyaki kaki Yesus. Dia bilang gini kan, buat apa ini? Ada minyak dan segala macam. Dan Yesus bilang gini, Simon pemilik rumah ya, tuan rumahnya. Waktu aku datang, kamu enggak minyakin kepalaku dengan minyak. Itu artinya kalau ada orang datang, selain dikasih makan, kepalanya juga dikasih minyak, diurapin minyak. Itu budayanya pada zaman itu. Jadi Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah seorang tuan rumah yang baik. Dia memberikan makanan, waktu kamu dalam tekanan, waktu ada musuh yang mengejarmu, dia memberikan hidangan. Dia mengurapi kepalamu dengan minyak. Dan satu lagi, pialamu penuh berisi. Kalau seandainya tuan rumahnya itu senang banget sama tamu ini, dia tidak akan membiarkan gelas dari sang tamu ini, itu akan kosong. Entek, langsung isi. That's why Daud ngomong apa? Pialaku penuh berisi. Penuh melimpah, thank you istri. Jadi penuh melimpah, jadi tidak akan kekurangan. Artinya gini guys, renungkan ini. Tuhan ingin menyatakan pada kita bahwa kamulah tamu yang Tuhan sedang tunggu. Bahwa kamulah yang Tuhan ingin sambut. Bahwa kamulah tamu favorit yang Tuhan selalu ingin gelasmu penuh terisi, penuh melimpah dengan anggur. Tuhan ingin selalu memberikan itu padamu. Pertanyaannya, kamu sedang di mana sekarang? Kamu mulai jauh dari Tuhan, mari pulang. Mari pulang. Tuhan sediakan hal yang tidak bisa disediakan oleh dunia. Tuhan selalu menyediakan tempat bagi kita, sekalipun tidak ada tempat di dunia bagi kita. Kamu di mana sekarang? Pulang. Datang pada Tuhan. Ya mungkin kamu tidak melakukan hal yang luar biasa gimana ya. Mungkin ada beberapa hal yang turun dalam kehidupanmu kerohanian hari ini. Ini fase yang baik awal tahun. Datang pada Tuhan.
Tempat di mana kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita. Jangan kemana-mana lagi guys. Stay at home with God. Ini kerinduan kami, aku dan Home Pastor, bahwa KJC dipakai Tuhan untuk menjadi rumah bagi orang-orang yang tidak punya tempat di dunia. Kami menerima setiap KJCians di tempat ini, bukan berdasarkan apa yang KJCians bisa. Tetapi kami menerima setiap KJCians karena Tuhan lebih dulu menerima kami. Tuhan bukan hanya menyediakan tempat di bumi, tapi Tuhan juga menyediakan tempat nanti di dalam kekekalan melalui karyanya. So, sekali lagi, mari kembali pada Tuhan. Dia gembala yang baik. Dia adalah tuan rumah yang baik. Mari kembali serahkan kendali kehidupan kita pada Sang Gembala Agung. Serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Dan terus buka hati supaya kita bisa mengenal dan mengalami pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Daud menuliskan ini dengan hikmat dari Tuhan. Daud merasakan bagaimana Tuhan menolong dan menjaga kehidupannya. Dia benar-benar tahu Tuhan menjadi gembala yang baik dalam hidupnya. Tapi guys, let me tell you, kita jauh lebih beruntung dari Daud. Kita jauh lebih memiliki pengalaman yang indah dari Daud. Jauh. Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Jauh. Loh, kok bisa aku? Bukankah Daud benar-benar mengalami kehidupan? Aku kalau dibandingkan dengan Daud, siapa aku? Daud itu biji mata Tuhan, dikatakan seperti itu. Daud itu adalah ada di hatinya Tuhan. Tapi siapa aku? Let me tell you. Statementku tadi bahwa kita lebih berbahagia dari Daud. Pengalaman kita bersama Tuhan itu lebih indah dari Daud. Ini beralasan guys. Tuhan menyatakan satu hal yang jauh lebih indah. Yang tidak pernah Tuhan nyatakan pada Daud. Sosok gembala yang agung, yang jauh lebih sempurna. Daud tidak mengalami ini. Tapi kita mengalami sosok sang gembala agung yang sempurna ini. Yohanes 10 ayat 11 ngomong seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seumur hidupnya ya, Daud dilindungi dan tidak mengalami maut saat dia berhadapan dengan bahaya. Berkali-kali dia lolos dari bahaya. Daud meninggal pada saat umurnya itu benar-benar sudah tua. Dia tidak meninggal tidak tewas di medan pertempuran. Dia tidak dipancung oleh tentara Filistin. Dia tidak kena panah, tidak kena parang dan segala macam. Tuhan menjaga kehidupannya dengan luar biasa. Tetapi Yesus gembala yang sempurna. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Yesus menunjukkan ini bukan karena kita sudah menjadi domba yang baik, tetapi karena namanya. Karena namanya. Yesus memberikan nyawanya supaya kita mengalami pribadinya di tengah lembah kekelaman. Versi ESV-nya sangat luar biasa guys. Coba perhatikan ini. Perhatikan ini. Even though I walk through the valley of the shadow of death. The valley of the shadow of death. Why shadow? Why? Bayang-bayang maut saja yang menimpa kita. Mautnya kemana? Mautnya Tuhan yang ambil. Bayang-bayang itu tidak akan pernah menyakiti kita guys. Kalaupun. Tapi kita kan masih mengalami mautku. Kita bisa meninggal akan dunia ini. Tapi salah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh maut adalah memberikan kita kehidupan yang baru nantinya. Kita tutup mata di dunia ini. Kita buka mata di tempat di mana Tuhan ada di sana. Ini jaminan yang paling ultimate dan saya yakin dan percaya dalam menjalani kehidupan ini. Dia menyediakan yang kita butuhkan oleh karena namanya. Dia terima maut supaya kita hanya menikmati bayang-bayang maut saja. Itu tidak akan menyakiti kita. Piala kita penuh dengan melimpah, tetapi apa?
Dia mengambil cawan murka Allah, dia biarkan kosong dan dia ditolak oleh Bapa. Supaya kita diterima di rumah di mana kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita. Guys, hari ini kita masuki 2024. Kita akan menjalani, ingat janjinya, nikmati perjalanan bersama Sang Gembala yang sempurna. Kita semakin mengenal Dia. Dalam setiap momen kita mengalami pribadinya. Dan kita menyatakan bahwa kita tetap tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Kalaupun kita menghadapi maut, kita tidak takut lagi. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang kita mesti renungkan hari ini. Pertanyaan reflektif yang hari ini kita sama-sama harus renungkan. Kita seringkali gagal mengenal pribadi Tuhan. Kita pun sering gagal untuk memberitakan pribadinya. Dan ini berdampak kita gagal mengalami pribadi Tuhan. Penyebab utamanya adalah kita meletakkan diri kita kepada hal-hal yang tidak sempurna. Kita meletakkan harapan kita pada pengetahuan kita yang tidak sempurna. Kita meletakkan diri kita pada pengalaman kita yang tidak sempurna. Kita mengandalkan orang-orang lain yang jelas tidak sempurna juga. Kita juga melakukan pengejaran pada hal-hal yang akan hilang dan pastinya tidak sempurna juga. Segala daya kita kerahkan untuk mengejar hal-hal yang tidak sempurna tersebut. Hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus Sang Gembala yang sempurna justru datang pada kita. Menawarkan pribadinya yang sempurna. Hari ini, maukah kita meletakkan dan beristirahat dengan tenang dalam pribadinya yang sempurna? Bukan lagi mencari padang yang berumput hijau versi kita sendiri. Bukan lagi mencari air yang tenang versi kita sendiri. Dia yang menyediakan bagi kita. Maukah kita mempercayakan semua hidup kita pada Dia yang adalah Gembala yang sempurna? Guys, ketidaksempurnaan hidup kita yang kita alami ini adalah ruang yang paling sempurna untuk diisi dan dikuasai oleh pribadi Gembala yang sempurna. Aku gak tahu seberapa tidak sempurna, seberapa tidak idealnya kehidupanmu. Tapi yang aku tahu, itu adalah tempat yang paling ideal. Di mana Sang Gembala yang sempurna bekerja dalam kehidupanmu. Berotoritas penuh dalam kehidupanmu. Hari ini, kondisi kita mungkin tidak serta-merta menjadi sempurna guys. Tetapi kita tetap tenang karena Gembala yang sempurna hadir dalam kondisi tersebut. Jangan cari padang yang berumput hijau dengan versi kita sendiri. Dia yang akan menyediakan. Jangan cari aliran air yang tenang sendiri. Yang menurut versi kita. Dia yang akan menyegarkan dan akan menyediakan pada kita. Dia akan menggiring kita. Jalan yang benar oleh karena namanya. So, adalah lebih baik dalam lembah bayang-bayang maut. Tetapi Yesus beserta dengan kita. Daripada di padang rumput yang hijau dengan versi kita sendiri. Namun tanpa Yesus di sana. So hari ini Dia sudah menyatakan pribadinya. Ini bukan sebuah, ayo kamu harus ikut Yesus. No. Ini adalah pernyataan. Dia Gembala yang baik. Hari ini memasuki tahun yang baru ini. Would you please letakkan hidupmu hanya pada Tuhan. Mari semua tenang, ambil waktu tenang sekarang. Semuanya tundukkan kepala.